Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Daniati. Saya dari SDN 3 Cisontrol, Korwil Pendidikan Kecamatan Ranca, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Saya adalah salah satu peserta pelatihan pembelajaran mendalam atau deep learning berbasis STEM yang telah mengikuti pelatihan selama bulan Juli 2025. Di sini saya mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan dan juga pengalaman kaitannya dengan pembelajaran mendalam dan juga STEM. Bahwasanya di dalam konsep pembelajaran mendalam kita harus memiliki tujuan atau memiliki beberapa atau 8 dimensi profil lulusan, yaitu yang pertama adalah keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua dimensinya kewargaan, yang ketiga penalaran kritis, yang keempat kreativitas, yang kelima kolaborasi, yang keenam kemandirian, yang ketujuh kesehatan, dan yang kedelapan adalah komunikasi. Selain itu di dalam pembelajaran mendalam juga memiliki 3 prinsip pembelajaran. Yang pertama adalah prinsip berkesadaran atau mindful learning. Kemudian yang kedua memiliki prinsip bermakna atau meaningful learning. Dan yang ketiga memiliki prinsip menggembirakan atau joyful learning. Nah, selain itu di dalam pembelajaran mendalam juga harus memiliki 3 pengalaman belajar. Yang pertama adalah memahami, yang kedua adalah mengaplikasi, dan yang ketiga merefleksi. Nah, selain itu di dalam konsep pembelajaran mendalam juga harus memiliki 4 kerangka pembelajaran. Yang pertama adalah praktis pedagogis, yang kedua adalah lingkungan pembelajaran, yang ketiga adalah kemitraan pembelajaran, dan yang keempat adalah dengan memanfaatkan teknologi digital. Nah, apabila dirumuskan di dalam konsep pembelajaran mendalam ini, yaitu 8, 3, 3, 4. 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Nah, selain itu kami juga belajar kaitannya dengan pembelajaran STEM, bahwasanya di dalam STEM itu menggabungkan terkait sains, teknologi, engineering, dan juga matematik, dan integrasi dari pembelajaran sains, teknologi, engineering, dan matematika dalam satu pengalaman belajar. Nah, fasilitator hebat kami memberikan berbagai pengalaman dan pembelajaran kepada kami kaitannya tentang pembelajaran di SD yang berkaitan dengan pembelajaran STEM, dan itu diberikan kepada kami salah satunya dengan membuat mobil-mobilan bertenaga balon dan juga bertenaga karet, dan itu yang dilaksanakan oleh saya pada saat pembelajaran berbasis STEM itu sendiri. Saya mengira pada awalnya bahwasanya pembelajaran STEM itu akan berkaitan dengan teknologi, sains, yang saya pikir yang jauh dari karakteristik peserta didik SD. Ternyata pembelajaran berbasis STEM itu tidak harus selalu pada konsep yang rumit, tetapi juga pada konsep yang sederhana yang bisa dilakukan untuk usia SD atau sesuai dengan karakteristik peserta didik di sekolah dasar. Nah, selain itu kami juga secara konseptual mempelajari pembelajaran STEM yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Misalnya di sini saya membuat mobil bak bertenaga karet untuk menyelesaikan sebuah problematik dalam pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sampah di sekitar sekolah atau masyarakat, dan dalam hal ini saya mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membuat ide mobil bak. Nah, dalam hal ini saya membuat mobil-mobilan bak dengan bertenaga karet atau bertenaga balon. Dan itu memberikan pengalaman yang sangat luar biasa sekali, meskipun konsepnya sangat sederhana, tetapi ketika kita melakukan itu
sangat luar biasa sekali. Kita mencoba satu kali belum jadi, kemudian mencoba lagi sudah bisa berjalan, tapi belum jauh jalannya, dan pada akhirnya kita mencoba lagi sehingga mobil-mobilan tersebut bisa berjalan agak jauh dari yang pertama. Jadi kita mencari solusi dari sebuah permasalahan, kemudian ketika kita sudah dapat solusi dari sebuah permasalahan itu, tetap kita harus memperbaiki agar kualitasnya lebih baik lagi. Mungkin itu tujuan dari pembelajaran STEM. Nah, pembelajaran STEM juga ini adalah pembelajaran yang berbasis project. Jadi kita bisa menerapkan pembelajaran berbasis STEM di SD itu dengan pembelajaran PJBL atau pendekatan pembelajaran berbasis project atau project based learning. Nah, selain itu juga kita dapat menyiapkan siswa yang menjadi sumber daya manusia yang mampu integratif antara sains, teknologi, engineering, dan juga matematika. Selain itu kita juga bisa mengembangkan soft skill dan juga hard skill dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, selain itu juga oleh fasilitator hebat kami juga diberikan pengalaman untuk merancang EDP, Engineering Design Project. Nah, dalam hal ini kita mengidentifikasi sebuah permasalahan, kemudian meneliti masalah tersebut, kemudian merancang desain, mengevaluasi desain, membuat prototipe dan menguji prototipe dan memperbaikinya, lalu mengomunikasikan dan merefleksi dari prototipe yang kita buat. Nah, dalam hal ini kami membuat mobil-mobilan bertenaga karet. Nah, selain itu juga dalam membuat konsep EDP ini memberikan pengalaman kepada kami bahwasannya dalam merancang sebuah proyek kita menyuguhkan permasalahan kepada peserta didik yang berkaitan dengan kehidupan nyata atau permasalahan yang sangat konstekstual dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana peserta didik tersebut meneliti dari sebuah masalah itu sehingga peserta didik dapat memiliki ide untuk merancang sebuah desain dan mengevaluasi desain tersebut sehingga peserta didik dapat membuat sebuah prototipe untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam hal ini peserta didik juga dapat menguji prototipe yang dibuatnya. Setelah berhasil dibuat prototipe tersebut diuji secara terus-menerus sehingga prototipe tersebut bisa berkualitas, bisa diperbaiki kualitasnya sehingga lebih meningkat. Selain itu nanti bagaimana cara mengomunikasikannya dan merefleksikan dari sebuah kegiatan. Dan itu diberikan pengalaman oleh fasilitator kami kepada kami. Dalam hal ini saya membuat mobil-mobilan bertenaga karet. Pada awalnya ban mobil-mobilan yang saya buat ini pertamanya selip terus ya, selip dan tidak bisa berjalan, sehingga saya ganti ban mobilnya dengan menggunakan ban mobil mainan karena yang ban yang pertama ini selip terus sehingga bisa berjalan. Nah, pada awalnya karena bertenaga karet, bertenaga pegas, pada awalnya mobil-mobilan yang saya buat juga setelah diuji jalannya tidak begitu jauh, hanya sebentar, sedikit. Kemudian saya coba perbaiki kembali sehingga menghasilkan mobil-mobilan yang bisa berjalan sejauh 1 meter. Dan alhamdulillah pengalaman yang sangat berharga itu dapat saya peroleh sehingga nanti saya akan memberikan pengalaman saya ini kepada peserta didik di kelas 6 khususnya di SDN 3 Cisontrol. Kemudian kami juga diberikan pengalaman kaitannya dengan membuat rancangan pembelajaran berbasis STEM dengan membuat perencanaan pembelajaran dan juga merancang asesmen di dalam pembelajaran. Nah, di dalam merancang pembelajaran, di dalam salah satunya kami menganalisis capaian pembelajaran terlebih dahulu, kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran, lalu merencanakan pembelajaran dengan membuat modul ajar. Nah, modul ajar ini kami sesuaikan dengan pembelajaran STEM yang menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam dan juga project based learning. Nah, selain itu juga di dalam perencanaan pembelajaran tersebut kami juga menyertakan asesmen pembelajaran yang berkaitan dengan asesmen awal pembelajaran, kemudian asesmen selama pembelajaran atau formatif, dan juga asesmen
setelah pembelajaran atau asesmen sumatif. Nah, sehingga kami diberikan beberapa pengalaman tersebut. Alhamdulillah, kesempatan yang sangat luar biasa di awal tahun pelajaran 2025-2026, sehingga kami dapat mengaplikasikannya, mengamalkannya di tahun pelajaran yang baru ini, tahun pelajaran 2026 ini di sekolah. Terima kasih Bapak fasilitator hebat kami. Terima kasih juga BBGP Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa kepada kami peserta pelatihan pembelajaran mendalam berbasis STEM dengan konsep EDP, sehingga kami dapat mengaplikasikan pembelajaran ini di sekolah, dan juga kami dapat mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa untuk kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang saya ingat yang fasilitator katakan, berkesadaran dalam pembelajaran bukan hanya tanggung jawab siswa, tetapi juga harus dimulai oleh guru itu sendiri. Terima kasih Bapak-bapak fasilitator hebat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.